Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah di hari Kamis tanggal 27 Maret puasa ke-27 ya, menuju ke hari kemenangan. Semoga selalu diberi kemudahan. Buat yang mudik, hati-hati ya, khususnya yang bawa kendaraan sendiri. Sering-sering istirahatlah, maksimal 3 jam berkendara ya. Jaga stamina, keluarga menanti di rumah. Ini dia selengkapnya, sebuah kisah tentang Mbah Sumini yang memiliki ilmu kebal yang bikin tubuhnya gak bisa dilukai benda tajam. Tapi di usianya yang ke-70, tubuhnya membusuk penuh lubang, dan dari sana muncul suara jeritan kesakitan. Ini dia selengkapnya dalam judul Lubang Buaya di Perut Mbah Sumini, ilmu kebal yang makan tuannya. Di desa Ngerawan, siapa yang tidak mengenal Mbah Sumini? Perempuan tua berusia lebih dari 70 tahun ini bukan sekedar nenek biasa. Ia adalah legenda hidup. Orang-orang percaya bahwa tubuhnya kebal terhadap segala bentuk benda tajam. Pisau, paku, bahkan golok tak bisa melukainya. Ilmu kebalnya diwarisi dari leluhur, turun-temurun, menjadikannya sosok yang ditakuti sekaligus dihormati. Mbah Sumini tinggal di rumah kayu tua di ujung desa, berdampingan dengan hutan bambu yang lebat. Rumah itu selalu sunyi, nyaris tak pernah terdengar suara orang berbincang. Hanya Sari, cucu semata wayangnya, yang sering datang mengantar makanan. Tak ada yang berani mendekat, kecuali jika benar-benar terpaksa. Orang seperti Mbah Sumini itu bukan manusia biasa, kata warga desa. Kalau bukan karena takut kualat, orang-orang pasti sudah mengusirnya sejak dulu, sahut yang lain. Tapi semua orang tahu, keberadaan Mbah Sumini bukan sekedar mitos. Mereka telah melihat sendiri bagaimana pisau yang tajam sekalipun tak mampu melukai kulitnya. Bahkan dulu ada yang mencoba menusukkan paku ke tangannya, bukannya berdarah. Paku itu malah bengkok seolah menabrak baja. Di masa mudanya, Mbah Sumini adalah seorang perempuan yang penuh ambisi. Ia tidak ingin hidup miskin dan dianggap lemah, maka ia mencari cara agar bisa menjadi kuat. Ia berkelana hingga keluar kabupaten, mendatangi seorang dukun kejawen terkenal bernama Mbah Rekso, yang tinggal jauh di perbatasan hutan. Konon, dukun itu memiliki ilmu yang bisa membuat seseorang kebal dari segala senjata. Ada ritual laku yang harus kau lakukan, dan kau harus memberikan persembahan di akhir ritual, ujar Mbah Rekso saat Mbah Sumini menyampaikan keinginannya. Aku akan melakukan apapun, jawab Mbah Sumini mantap. Mbah Rekso tertawa kecil. Ia kemudian membawa Mbah Sumini ke sebuah sumur tua di dalam hutan. Sumur itu bukan sembarang sumur. Warga desa menyebutnya Sumur Kembang Sukma, tempat di mana roh-roh penunggu tinggal. Kau harus mandi di 7 sumur berbeda selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu, kau harus puasa mutih selama 40 hari. Tidak boleh makan apapun selain air putih dan nasi tanpa lauk. Mbah Sumini mengangguk. Ia siap menerima konsekuensinya. Malam itu ia mulai ritualnya. Ia turun ke dalam sumur pertama, merasakan airnya yang begitu dingin menusuk tulang. Ia merapal mantra yang diberikan Mbah Rekso, membiarkan tubuhnya terendam hingga tengah malam. Setiap malam, ia berpindah ke sumur berikutnya, melakukan hal yang sama tanpa sekalipun mengeluh. Singkat cerita, di hari ke-40 puasa mutihnya, Mbah Rekso menanamkan sebuah rajah di bawah kulit perut Mbah Sumini. Rajah itu tak terlihat, tapi dipercaya menjadi sumber dari ilmu kebalnya. Mulai sekarang, tubuhmu tidak akan bisa dilukai, kata Mbah Rekso. Tapi ingat, setiap ilmu ada batasnya. Jangan kau gunakan untuk hal yang seharusnya tidak kau lakukan. Mbah Sumini hanya tersenyum tipis. Ia tidak peduli dengan peringatan itu. Yang terpenting baginya, ia kini memiliki kekuatan yang tak dimiliki orang lain. Seiring waktu, ilmu kebalnya semakin dikenal. Orang-orang datang kepadanya meminta perlindungan, meminta bantuan. Bahkan ada yang datang untuk sekedar membuktikan apakah benar ia tak bisa dilukai. Nama Mbah Sumini semakin dikenal di desa Ngerawan.
Orang-orang tak hanya menghormatinya, tetapi juga takut kepadanya. Ilmu kebalnya menjadi legenda, dan Mbah Sumini semakin sering memamerkan kesaktiannya di hadapan warga. Ia bisa menusukkan paku tajam ke tangannya tanpa luka sedikit pun. Bahkan ia pernah mencoba mengiris kulit perutnya sendiri dengan pisau, dan tak terjadi apa-apa. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa melongo, merinding, dan semakin yakin bahwa Mbah Sumini bukan manusia biasa. Tidak butuh waktu lama sampai warga desa mulai menganggapnya sebagai dukun sakti. Mereka percaya bahwa Mbah Sumini bisa menyembuhkan penyakit, menolak santet, bahkan memberikan perlindungan dari roh jahat. Orang-orang datang dari berbagai pelosok desa untuk meminta bantuan. Mbah Sumini menyambut mereka dengan senyum penuh kemenangan. Ia tahu dengan ilmu yang ia miliki, dirinya bukan lagi perempuan desa biasa. Ia kini dihormati, ditakuti, dan memiliki kekuasaan yang tak dimiliki siapapun. Namun semakin hari, keangkuhan mulai menguasai dirinya. Suatu siang, di warung kopi desa, seorang lelaki bernama Parjo sedang berbincang dengan beberapa warga lainnya. "Aku masih gak percaya kalau tubuh Mbah Sumini benar-benar kebal," kata Parjo sambil menyeruput kopi hitamnya. "Masa iya golok pun gak bisa melukai dia?" Warga lain langsung menegurnya. Jangan bicara sembarangan, Parjo. Kau mau kena tulah?" bisik salah satu warga. Tapi Parjo tertawa. Ia tak percaya dengan semua cerita itu. "Besok aku akan datang ke rumah Mbah Sumini dan menguji sendiri kesaktiannya." Singkatnya, keesokan hari, seperti yang ia janjikan, Parjo datang ke rumah Mbah Sumini dengan membawa golok besar. Ia berdiri di depan rumah kayu tua itu, mengetuk pintunya dengan keras. "Mbah Sumini, aku ingin melihat sendiri apakah kau benar-benar kebal." Pintu terbuka perlahan. Mbah Sumini berdiri di ambang pintu, menatap Parjo dengan tajam. "Aku sudah mendengar ocehanmu di warung kopi, Parjo," kata Mbah Sumini dingin. "Kalau kau ingin melihat kesaktianku, silahkan." Parjo tak mundur. Ia mengangkat goloknya tinggi-tinggi dan menebaskannya ke lengan Mbah Sumini. Trak! Yang terjadi bukanlah luka atau darah. Sebaliknya, golok itu patah menjadi dua, seolah menabrak benda keras seperti batu. Parjo mundur dengan wajah pucat. Tangannya bergetar. Warga yang melihat kejadian itu hanya bisa terpaku dalam diam, takjub, sekaligus ketakutan. Mbah Sumini tersenyum sinis. "Masih mau mengujiku, Parjo?" katanya dengan nada meremehkan. Parjo tidak bisa berkata-kata. Ia buru-buru pergi meninggalkan sisa goloknya yang patah di tanah. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani meragukan ilmu Mbah Sumini. Semakin hari Mbah Sumini semakin angkuh. Ia tak hanya merasa sebagai orang terkuat di desa, tetapi juga meremehkan siapapun yang tidak percaya padanya. Ia sering berbicara dengan nada tinggi kepada warga. "Kalau kalian tak punya ilmu seperti aku, jangan sok tahu. Ilmu kalian itu hanya untuk orang lemah," katanya suatu hari saat ada seorang pemuda desa yang mencoba membantahnya. Bahkan saat seorang ibu datang dengan harapan bisa meminta air doa untuk anaknya yang sakit, Mbah Sumini hanya tertawa. "Penyakit itu bukan urusan dukun. Kalau kau lemah, kau akan mati. Itu saja." Warga desa mulai takut sekaligus benci terhadap Mbah Sumini. Namun tak ada yang berani melawan atau menegurnya. Mereka hanya bisa berbisik-bisik di belakangnya. Namun keangkuhan itu membuat sesuatu yang tak terlihat mulai mengintai dirinya. Malam itu, setelah seharian menerima tamu dan pamer kesaktian, Mbah Sumini tidur lebih awal. Namun tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri berada di tengah sebuah sumur tua yang gelap. Air di dalam sumur itu berwarna hitam pekat, berbau busuk, dan mengeluarkan suara gemuruh. Tiba-tiba, tubuhnya terasa panas, seolah ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Ia melihat tangannya sendiri dan terkejut. Tangan itu penuh lubang. Bukan hanya tangannya, tapi seluruh tubuhnya mulai berlubang, seperti dimakan sesuatu dari dalam. Dari lubang-lubang itu keluar belatung yang menggeliat. Beberapa jatuh ke air hitam di sumur, tetapi lebih banyak lagi yang merayap naik ke wajahnya. Ia ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Lalu terdengar jeritan kesakitan yang menggema di dalam sumur. Suara itu bukan miliknya, melainkan suara lain. Suara yang sangat familiar. Suara Mbah Rekso.
Kau melanggar batas, Sumini. Jeritan itu makin kencang membuat kepala Mbak Sumini hampir pecah. Ia terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya memburu. Ia segera duduk di ranjang, meraba tubuhnya sendiri. Tidak ada lubang, tidak ada belatung. Hanya mimpi, gumamnya pelan. Namun ia merasakan sesuatu yang aneh. Tangannya bergetar dan perutnya terasa perih. Ia menyingkap bajunya, dan di bawah pusarnya ada lubang kecil yang baru muncul. Lubang itu bergerak. Mbak Sumini terdiam, tidak bisa berkata-kata. Sesuatu yang mengerikan mulai terjadi pada dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. Setelah mimpi buruk yang menghantui malamnya, Mbak Sumini mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Perutnya terasa panas, seolah ada bara api yang membakar dari dalam. Semakin hari, rasa panas itu semakin menyiksa, menjalar ke dada dan punggungnya. Namun, ia tak ingin mengakui kelemahan. Ia adalah Mbak Sumini, perempuan sakti yang kebal terhadap senjata dan segala macam penyakit. Ia tak mungkin terkena sakit biasa seperti orang-orang lemah lainnya. Paling hanya masuk angin. Gumamnya mencoba mengabaikan rasa nyeri yang mulai menusuk-nusuk perutnya. Tapi, hari demi hari, rasa sakit itu makin menjadi. Pada suatu siang, saat Sari, cucu perempuannya yang paling dekat, datang mengantarkan makanan, Mbak Sumini akhirnya mengeluh. "Sari, perut Mbah ini panas sekali. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya," katanya sambil menekan bagian bawah pusarnya. Sari yang sejak kecil sudah terbiasa melihat kesaktian neneknya langsung khawatir. "Mbah, kenapa nggak periksa ke Pak Mantri saja? Siapa tahu ada yang nggak beres," kata Sari hati-hati. Namun begitu mendengar saran itu, ekspresi Mbak Sumini berubah seketika. Matanya yang sudah berkerut menyipit tajam dan nafasnya memburu. "Apa? Mantri dokter? Kau suruh aku pergi ke sana?" Suaranya meninggi, penuh kemarahan. "Kau pikir aku ini manusia biasa yang butuh mantri dokter? Ilmu Mbah jauh lebih hebat dari dokter manapun." Sari terdiam, sedikit ketakutan. "Tapi Mbah, kalau sakit terus bagaimana?" tanyanya lirih. "Aku tak butuh dokter," bentak Mbah Sumini. Lalu menyambar tongkat kayu di sampingnya dan mengetuk lantai dengan keras. Sari langsung mundur, merasa percuma berdebat. Ia hanya bisa menatap neneknya dengan tatapan prihatin sebelum akhirnya pergi meninggalkan rumah itu. Dari balik jendela, Mbah Sumini menatap kepergian cucunya dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Ia merasa dihina, seolah kesaktiannya mulai diragukan. Tapi yang lebih mengganggunya, rasa panas di perutnya makin menyiksa. Malam itu, udara di desa Ngerawan terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitar rumah Mbah Sumini. Saat ia duduk di teras rumahnya, mencoba menikmati udara malam untuk mengurangi rasa tidak nyaman di perutnya, tiba-tiba seekor kucing hitam muncul dari balik semak-semak. Matanya yang hijau berpendar dalam gelap, menatap Mbah Sumini dengan tajam. "Shh, pergilah!" usir Mbah Sumini, melambai-lambaikan tangannya. Tapi kucing itu tak bergerak. Ia tetap di tempatnya, menatap tanpa berkedip, seolah sedang mengamati sesuatu yang tak kasat mata. Lalu tanpa suara, kucing itu berjalan perlahan, mengelilingi rumah Mbah Sumini sebanyak 3 kali sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Mbah Sumini merinding. Dalam kepercayaan orang desa, kemunculan kucing hitam sering dikaitkan dengan pertanda buruk. Ia berusaha mengabaikan perasaan tidak enak itu, tapi perutnya kembali berdenyut-denyut. Kali ini lebih menyakitkan dari sebelumnya. Ada sesuatu yang salah. Malam semakin larut. Mbah Sumini berusaha tidur, tapi matanya tak bisa terpejam. Rasa panas di perutnya makin membakar, membuat tubuhnya gelisah di atas kasur. Saat itulah ia merasakan sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Glek-glek, seperti ada sesuatu yang merayap, berpindah dari satu sisi ke sisi lainnya. Mbah Sumini terperanjat, tangannya langsung menekan perutnya. "Apa ini?" desisnya. Ia mencoba berdiri, tapi kepalanya mendadak pusing. Pandangannya kabur, dan telinganya mendengar suara berbisik dari arah jendela. "Sumini,
Kau melampaui batas. Kau melampaui batas. Tubuhnya bergetar. Nafasnya tersengal. Ia berusaha menenangkan diri, tapi suara itu semakin jelas, berbisik tepat di telinganya. Dalam kegelapan, bayangan hitam tinggi muncul di sudut kamar, berdiri diam sambil menatapnya dengan mata merah menyala. Mbah Sumini ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Sejak malam itu warga desa mulai memperhatikan perubahan yang terjadi di rumah Mbah Sumini. Setiap malam, dari dalam rumah kayu itu, terdengar suara erangan kesakitan. Beberapa warga yang kebetulan lewat di depan rumahnya mengaku mendengar suara ratapan panjang dan suara benda berat yang diseret di lantai. Seperti suara orang yang sedang tersiksa, bisik seorang warga kepada tetangganya di warung kopi. Jangan-jangan Mbah Sumini kena batunya, sahut yang lain dengan nada takut. Warga mulai menjaga jarak. Mereka tidak lagi datang untuk meminta pertolongan atau berkonsultasi. Mereka takut akan apa yang mungkin sedang terjadi di dalam rumah itu. Sari yang selalu mengantar makanan juga mulai ragu-ragu untuk mendekat. Saat ia terakhir kali datang, ia melihat neneknya duduk di kursi kayu dengan wajah pucat pasi. Tatapannya kosong dan bibirnya bergerak-gerak seperti menggumamkan sesuatu yang tak bisa dimengerti. Sari mencoba memanggilnya. Bah, aku Sari, Mbah. Tapi Mbah Sumini tidak bereaksi. Hanya tatapan matanya yang perlahan-lahan beralih ke arah Sari, membuat gadis itu merinding hingga tengkuknya. Saat itulah Sari menyadari ada sesuatu yang berubah dari neneknya, dan perlahan itu bukan sesuatu yang baik. Malam itu udara begitu berat. Hawa dingin menjalar ke seluruh sudut rumah Mbah Sumini, menyelip di antara kayu-kayu tua yang mulai lapuk. Lilin yang menyala di sudut kamar bergetar kecil, seolah takut pada sesuatu yang tak kasat mata. Mbah Sumini terbaring di ranjang kayunya. Tubuhnya lunglai. Rasa panas di perutnya semakin menjadi-jadi, seperti ada api yang membakar dari dalam. Ia menggertakkan giginya, mencoba bertahan, tapi kali ini tubuhnya benar-benar terasa lemah. Perutnya nyeri luar biasa, dan saat ia meraba bagian itu, jarinya menyentuh sesuatu yang aneh. Lubang kecil. Apa ini? Suaranya lirih, penuh kebingungan dan ketakutan. Jari-jarinya menyentuh tepian lubang itu. Kulit di sekelilingnya terasa kasar dan keras, seperti bekas luka bakar. Tapi anehnya, lubang itu tidak terasa sakit jika disentuh, hanya memberikan sensasi ngilu yang menjalar ke seluruh tubuh. Dengan susah payah, ia bangkit dari ranjang, lalu berjalan terpincang menuju cermin besar di sudut kamar. Saat ia mengangkat kain kebayanya, matanya membelalak. Di bagian perutnya ada lubang sebesar kancing baju. Kulit di sekitarnya menghitam, dan dari dalam lubang itu keluar cairan kental berwarna hitam pekat. Bau busuk langsung menusuk hidungnya. Mbah Sumini terpaku. Tangannya bergetar hebat. Tidak mungkin, gumamnya. Lubang itu tidak hanya satu. Di bawah pusarnya, di sisi kiri dan kanan perutnya, muncul lubang-lubang kecil lain, seperti dagingnya mulai membusuk dari dalam. Ia mencoba menekan salah satu lubang itu. Tiba-tiba dari dalam keluar cairan hitam pekat lebih banyak, disertai larva putih kecil yang menggeliat-geliat. Mbah Sumini terhuyung mundur, nyaris jatuh. Bau busuk itu semakin kuat. Dari sudut kamar, lalat-lalat mulai berdatangan, mendengung mengelilingi tubuhnya yang kini mulai mengeluarkan aroma anyir yang menyengat. Ini tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti ini. Tangannya mencakar-cakar perutnya sendiri, seolah berharap bisa menyingkirkan keanehan yang terjadi. Tapi semakin ia menggaruk, lubang-lubang itu semakin melebar. Panik, Mbah Sumini segera mengambil selembar kain putih di dalam lemari. Dengan tangan bergetar, ia meraih sebilah pisau kecil lalu mulai menggoreskan rajah di permukaan kulitnya. Sesuatu yang biasa ia lakukan untuk menangkal gangguan gaib. Gumamnya terbata-bata menyebutkan mantra yang sudah ia hafal di luar kepala. Tangannya bergerak cepat, menggambar simbol-simbol di atas perutnya yang mulai membusuk. Tapi kali ini ada sesuatu yang aneh. Mantra yang biasanya terasa hangat dan menenangkan, kini terasa dingin dan hampa. Tidak ada efek apapun.
Mbak Sumini mencoba lagi. Kali ini ia menaburkan garam yang telah dijambi-jambi ke atas lubang di perutnya. Sesaat, ia berpikir mungkin itu berhasil, tapi kemudian lubang-lubang itu justru semakin banyak. Seolah sesuatu di dalam tubuhnya sedang memberontak, merobek-robek dagingnya dari dalam. Mbak Sumini mulai menangis, tangannya mencakar-cakar perutnya, mencubit kulitnya yang mulai terasa seperti daging busuk. Ia berusaha mengendalikan diri. Ini pasti bisa disembuhkan. Ia hanya butuh lebih banyak doa, lebih banyak mantra, lebih banyak. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat malam semakin larut, Mbak Sumini duduk lemas di ranjangnya. Nafasnya tersengal, tubuhnya semakin lemah. Di luar, angin berdesir perlahan. Lalat-lalat yang tadi mengerubungi tubuhnya kini bergerak ke sudut ruangan, menempel di dinding dengan diam yang mencurigakan. Rumah itu tiba-tiba terasa begitu sunyi, terlalu sunyi. Lalu, dari dalam perutnya sendiri, terdengar suara tangisan lirih, seperti suara bayi yang terseduh-seduh. Mbak Sumini terperanjat, jantungnya berdetak kencang. Tangisan itu bukan berasal dari luar, bukan dari rumah sebelah. Tangisan itu berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Matanya melebar, dadanya naik turun dengan nafas tersengal. Ia mencoba mendengarkan lebih jelas, dan memang benar, suara itu semakin jelas, seperti seseorang sedang menangis di dalam perutnya, menatap dengan kesedihan yang dalam. Tangisan itu semakin lama semakin keras. Mbak Sumini memegang perutnya dengan kedua tangan, merasakan getaran aneh dari dalamnya. Tubuhnya semakin gemetar, keringat dingin mengalir di dahinya. Tidak, ini tidak nyata. Ini pasti hanya halusinasi, bisiknya ketakutan. Tapi suara itu semakin menjadi. Bukan hanya tangisan, kini terdengar juga suara cekikikan, tawa kecil yang menyeramkan, berbaur dengan isakan tangis yang menyayat hati. Tawa dan tangisan yang berasal dari dalam tubuhnya. Mbak Sumini menjerit, berusaha mencakar perutnya, mencoba mengeluarkan apapun yang ada di dalamnya. Tapi suara itu tak berhenti. Dan di sudut kamar, di dalam cermin besar yang memantulkan bayangan tubuhnya yang sudah mengerikan, sosoknya tersenyum. Bukan dirinya. Bayangan di dalam cermin tersenyum sendiri. Mbak Sumini menjerit sekuat tenaga. Malam itu jeritan Mbak Sumini menggema di seluruh desa, membangunkan siapapun yang masih terlelap. Tapi tak ada yang berani mendekati rumahnya, karena semua orang tahu Mbak Sumini bukan lagi manusia yang sama seperti dulu. Waktu terus berlalu. Mbak Sumini duduk di ranjang kayunya yang sudah reot. Tubuhnya masih lemas setelah malam yang penuh teror. Cahaya lampu minyak di sudut kamar berkelip-kelip, menimbulkan bayangan yang tampak menari di dinding. Bau anyir dari tubuhnya masih memenuhi ruangan, bercampur dengan bau dupa yang ia nyalakan sebagai perlindungan. Ia menatap kedua tangannya yang mulai mengeriput. Jari-jarinya gemetar, lubang-lubang di perutnya semakin melebar. Dan setiap kali ia menyentuhnya, cairan hitam kental terus keluar tanpa henti. Apa yang terjadi padaku? Gumamnya dengan suara parau. Dulu ia adalah perempuan kuat, ilmu hitamnya tidak terkalahkan. Setiap mantra dan ajian yang ia kuasai bisa mencelakai siapa saja yang berani menentangnya. Tapi kini, semua itu seperti berbalik menyerangnya. Mbak Sumini merasakan tubuhnya semakin melemah. Dan rasa sakit dari lubang-lubang itu bukan hanya sekedar fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang menggerogoti jiwanya. Lalu malam itu, saat ia terbaring dengan tubuh dingin dan lemas, mimpi buruk datang. Mbak Sumini bermimpi berada di sebuah rumah tua. Rumah yang sudah lama ia lupakan. Angin berhembus pelan, membawa aroma anyir dan dupa yang menyengat. Lantai rumah itu terbuat dari tanah merah. Dan di tengah ruangan ada sebuah kasur reot dengan seorang lelaki terbaring di atasnya. Lelaki itu, dadanya naik turun dengan berat, wajahnya penuh luka dan tubuhnya tampak membusuk. Mbak Sumini mengenali lelaki itu, Romo Wijoyo. Lelaki yang pernah menolak menikahinya puluhan tahun lalu. Saat ia masih muda, Romo Wijoyo adalah pemuda gagah yang disukai banyak perempuan. Ia sendiri pernah menaruh hati padanya. Tapi ketika ia melamar, lelaki itu justru menolak mentah-mentah. "Sumini, aku tidak bisa menikah denganmu.
Ia ingat betul bagaimana kata-kata itu menusuk hatinya. Romo Wijoyo lebih memilih menikahi perempuan lain, seorang gadis biasa tanpa ilmu apapun, tanpa keistimewaan. Saat itu harga dirinya hancur. Ia tidak bisa menerima penolakan itu. Dan dengan ilmu hitam yang ia kuasai, ia mengutuk Romo Wijoyo. Malam itu juga, ia menanam benda-benda kutukan di pekarangan rumahnya. Tanah kuburan, paku berkarat, dan tulang ayam hitam dijadikan satu dalam bungkusan. Tak butuh waktu lama, Romo Wijoyo jatuh sakit. Tubuhnya melemah, kulitnya menghitam, dan akhirnya ia meninggal dalam penderitaan yang mengerikan. Dan kini, dalam mimpi buruknya, lelaki itu kembali muncul. Romo Wijoyo membuka matanya. Matanya hitam pekat. Sumini, ini waktunya. Tubuhmu kini menjadi wadah bagi segala dosa yang kau lakukan kepadaku dan juga kepada orang lain. Suara itu bergema di seluruh ruangan. Mbak Sumini ingin berlari, tapi tubuhnya membatu. Lelaki itu bangkit perlahan. Setiap gerakannya terdengar seperti tulang-tulang yang retak. Ia berjalan mendekat, dan dari tubuhnya keluar asap hitam yang menyebar ke seluruh ruangan. Kau pikir semua yang telah kau lakukan akan berakhir begitu saja? Tidak, Sumini. Kau akan merasakan semua kesakitan yang kau berikan. Tiba-tiba tubuh Mbak Sumini terasa panas. Lubang-lubang di tubuhnya terasa seperti terbakar dari dalam. Ia menjerit, tapi suaranya tertahan. Romo Wijoyo semakin mendekat, menyeringai. Tangan kurusnya mengulurkan diri, menekan perut Mbak Sumini dengan kuat. Lubang-lubang itu semakin melebar. Kulitnya terasa seperti sobek dari dalam. Cairan hitam menyembur keluar, mengalir di lantai tanah merah. Sumini, kau harus membayar. Mbak Sumini ingin melawan, ingin mengusir ruh itu, tapi tubuhnya melemah, dan rasa sakit dari perutnya terasa begitu nyata. Lalu, ia terbangun. Mbak Sumini terlonjak bangun dari tidurnya. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi bukan hanya itu, rasa sakit yang ia rasakan dalam mimpi masih ada. Perutnya masih terasa panas, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia meraba kulitnya, dan saat itu juga, ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Lubang-lubang di tubuhnya semakin besar. Tidak hanya di perutnya, kini di pahanya, di lengannya, bahkan di punggungnya, mulai muncul lubang-lubang baru. Mbak Sumini menjerit, jatuh tersungkur ke lantai. Ia merangkak ke cermin besar di sudut kamar, dan dengan tangan gemetar ia membuka kebayanya dan melihat bayangannya sendiri. Tubuhnya sudah bukan lagi tubuh manusia, kulitnya penuh lubang, seperti kayu yang dimakan rayap. Dari lubang-lubang itu keluar sesuatu yang menggeliat, belatung. Belatung putih kecil-kecil keluar dari tubuhnya. Mbak Sumini menjerit sekencang-kencangnya, mencakar-cakar kulitnya, mencoba menyingkirkan semua yang ada di dalamnya. Tapi semakin ia mencakar, lubang-lubang itu semakin besar. Dari perutnya, sesuatu bergerak-gerak. Ia bisa merasakan sesuatu hidup di dalam tubuhnya. Dan di cermin, bayangannya sendiri. Bayangan di dalam cermin tersenyum, tapi itu bukan dirinya. Mbak Sumini menangis terseduh-seduh di lantai. Rasa sakitnya semakin parah. Semua ilmu yang ia kuasai selama ini tak lagi bisa menyelamatkannya. Ia mencoba mengambil segenggam garam yang disimpan di bawah ranjang, menaburkannya ke tubuhnya, berharap bisa mengusir sesuatu yang sedang menggerogoti tubuhnya. Tapi tidak ada yang berubah, malah semakin sakit. Semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu di sudut kamar. Seseorang berdiri di sana. Sosok Romo Wijoyo. Masih dengan tubuh membusuknya, masih dengan mata hitamnya, masih dengan senyum mengerikan itu. Sumini, kau ingin menebus dosamu? Suara itu menggetarkan ruangan. Tidak ada yang bisa menebusnya, Sumini. Dan saat itu Mbak Sumini tahu, ia tidak bisa lagi dari hukuman ini. Lubang-lubang di tubuhnya akan terus membesar, dan rasa sakit itu akan semakin parah. Karena ini bukan sekedar penyakit, ini adalah balasan atas semua yang telah ia lakukan. Dan sejak malam itu, setiap malam, rumah Mbak Sumini akan dipenuhi jeritan kesakitan. Sebuah penderitaan yang tak akan pernah berakhir. Sementara itu, Sari berlari menerobos jalanan desa yang mulai diselimuti kabut tipis menjelang maghrib. Tujuannya satu,
mencari pertolongan untuk Mbah Sumini. Neneknya sudah semakin parah. Jeritan kesakitannya menggema di dalam rumah tua mereka, disertai suara aneh dari lubang-lubang di tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Langkahnya terhenti di depan rumah Pak Rahmat, seorang pemuka agama di desa sebelah yang dikenal memiliki ilmu tinggi. Nafasnya memburu saat mengetuk pintu. "Assalamualaikum Pak," serunya panik. Tak lama pintu terbuka, menampilkan sosok Pak Rahmat yang berjanggut putih dan bersorban. Matanya menelusuri wajah Sari yang dipenuhi ketakutan. "Ono opo, Nduk?" tanyanya lembut. Sari tercekat, lalu mengatur nafas sebelum menjawab. "Mbah Sumini, dia sakit parah Pak. Tubuhnya ada lubang-lubang dan suara-suara aneh keluar dari sana." Mata Pak Rahmat sedikit menyipit, seakan menganalisis situasi yang lebih rumit dari sekedar penyakit biasa. "Masuklah," katanya, memberi isyarat agar Sari duduk. Dengan gemetar Sari menceritakan semua yang terjadi, tentang jeritan Mbah Sumini, lubang-lubang mengerikan yang semakin membesar, dan mimpi buruk yang dialami neneknya. Pak Rahmat mendengarkan dengan seksama, mengusap janggutnya beberapa kali. "Saya sudah menduga," gumamnya pelan. "Ilmu kebal yang dimiliki Mbah Sumini bukan sekedar ilmu biasa. Itu adalah perjanjian dengan makhluk gaib, dan kini waktunya sudah tiba." Sari mengernyit. "Maksudnya Pak?" Pak Rahmat menarik nafas dalam sebelum menjawab. "Ilmu seperti itu ada harganya, Nduk. Tidak ada yang gratis dalam perjanjian dengan makhluk gaib. Selama ini Mbah Sumini merasa diuntungkan, kebal dari senjata, tak tersentuh penyakit, hidup lebih lama dari usianya. Tapi hutang tetaplah hutang. Pada saatnya akan ditagih dan sekarang mereka datang untuk menagihnya." Sari terdiam. Pikirannya berputar, menghubungkan semua yang terjadi. Ia ingat bagaimana dulu Mbah Sumini selalu membanggakan dirinya sebagai orang sakti, seseorang yang tak bisa disentuh bahkan oleh maut. Tapi sekarang kondisinya jauh dari itu. "Apa masih bisa disembuhkan Pak?" tanyanya penuh harap. Pak Rahmat menatapnya dalam. "Ada satu cara. Mbah Sumini harus mengakui semua dosanya, melepaskan semua ilmu yang dimilikinya, dan memutus perjanjian dengan makhluk-makhluk itu." Sari terdiam. Ia tahu betapa keras kepala neneknya. Meminta Mbah Sumini mengakui kesalahannya, sama saja seperti meminta langit runtuh. "Tapi jika ia menolak," lanjut Pak Rahmat, menatap Sari dengan sorot mata tajam. "Jika ia menolak, konsekuensinya akan lebih buruk. Lubang-lubang itu bukan hanya sekedar luka. Itu adalah jalan bagi mereka untuk masuk dan mengambil hak mereka." Sesampainya di rumah, Sari menemukan Mbah Sumini tergeletak di lantai. Tubuhnya semakin parah. Lubang-lubang itu kini lebih besar, dan dari dalamnya keluar suara mendesis seperti nafas makhluk yang tak terlihat. "Nek," seru Sari, berlari mendekat. Mbah Sumini membuka matanya yang sayu. Bibirnya bergetar, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah gumaman tak jelas. "Nek, aku sudah bertemu Pak Rahmat," Sari berbisik, mencoba menenangkan neneknya. "Beliau bilang kalau nenek harus mengakui semua dosa dan melepaskan ilmu nenek. Itu satu-satunya cara untuk sembuh." Tiba-tiba mata Mbah Sumini melebar. Ia memaksakan diri untuk duduk, meskipun tubuhnya gemetar hebat. "Tidak!" serunya dengan suara serak. "Aku tidak akan melepaskan ilmu ini. Ini sudah jadi milikku." Sari tercekat. "Tapi Nek, kalau tidak..." "Aku masih bisa menyelamatkan ini," potong Mbah Sumini. "Aku hanya butuh waktu, butuh mantra yang lebih kuat." Sari ingin membantah, tapi sebelum ia bisa bicara lagi, jeritan panjang menggema dari mulut Mbah Sumini. Tubuhnya melengkung, menjakar lantai dengan kukunya yang menghitam. Dari lubang-lubang di tubuhnya sesuatu mulai merayap keluar. Sari mundur dengan wajah pucat. Makhluk-makhluk kecil berwarna hitam keluar dari dalam tubuh neneknya, menggeliat seperti ulat busuk yang mencari jalan keluar. Aroma anyir memenuhi ruangan. "Nenek!" teriak Sari. Air matanya mengalir deras. Tapi Mbah Sumini tetap menolak mengakui kesalahannya. Ia menjerit, menggumamkan mantra-mantra lama, mencoba mengusir sesuatu yang sudah tak bisa ia kendalikan lagi.
dan lubang-lubang itu semakin membesar. Terdengar suara-suara berbisik menggema dari dalam tubuhnya. Suara yang bukan miliknya. Suara makhluk-makhluk yang dulu ia jadikan sekutu kini berubah menjadi algojo yang menuntut balas. Sari hanya bisa menatap dengan ngeri, menyadari satu hal yang pasti. Ini baru permulaan. Mbah Sumini tergeletak di atas ranjangnya. Tubuhnya semakin rusak. Lubang-lubang yang tadinya hanya sebesar ujung jari kini melebar, menyerupai luka membusuk yang menganga. Bau anyir menyengat ruangan, bercampur dengan aroma kemenyan yang mulai memudar. Sari berdiri di sudut kamar. Wajahnya pucat pasi. Ia tak sanggup mendekat, tapi juga tak bisa pergi. Neneknya menggeliat kesakitan, menggaruk kulitnya sendiri hingga terkelupas dari dalam lubang-lubang itu. Belatung mulai merayap keluar, menggeliat di antara daging yang menghitam. Lalu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari salah satu lubang di perut Mbah Sumini, seekor ular kecil berwarna hitam keluar, meliuk-liuk dengan lendir menjijikan. Ular itu jatuh ke lantai dan merayap cepat ke sudut ruangan, menghilang di balik lemari. Sari menahan teriakannya dengan tangan gemetar. Mbah Sumini tidak menyadari apa yang keluar dari tubuhnya. Ia hanya merintih, menggigil, dan mulai berbicara sendiri. Bibirnya komat kamit, tapi bukan merapal doa. "Jangan ambil, aku masih butuh waktu." Suaranya terdengar serak, seperti orang kehausan. Mbah Sumini tertawa pelan, tapi sesaat kemudian ia menangis terseduh. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Sari bisa merasakan hawa dingin menyelimuti kamar itu, seolah ada banyak mata yang mengawasi mereka dari kegelapan. "Nek, sudahlah. Nenek harus istighfar, bertobat." Suara Sari hampir tidak terdengar, lebih seperti bisikan putus asa. Namun Mbah Sumini tidak mendengar, atau lebih tepatnya, ia sibuk berbicara dengan mereka. "Aku sudah memenuhi bagian perjanjianku," katanya tiba-tiba. Matanya menatap langit-langit dengan marah. "Kenapa sekarang kalian mengkhianati aku?" Ia terdiam sejenak, lalu tubuhnya bergetar hebat. Tidak, jangan mendekat." Sari mencengkeram ujung kerudungnya. Dingin mulai merambat dari telapak kakinya. Ia ingin keluar dari ruangan itu, tapi sesuatu menahannya di tempat. Lalu bayangan-bayangan mulai muncul. Mereka berdiri di sekeliling ranjang Mbah Sumini, sosok-sosok hitam tanpa wajah, tinggi dan kurus, dengan tangan panjang yang tergantung lemas. Mereka tidak bergerak, hanya diam mengawasi. Mbah Sumini mengerang, nafasnya tersengal-sengal. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya lemah. "Ampuni aku, jangan ambil aku belum siap." Tapi sosok-sosok itu tidak bergeming. Mereka hanya semakin mendekat, mengelilinginya seperti bayangan maut yang datang menjemput. Sari akhirnya berteriak, "Nek!" Namun terlambat. Jeritan panjang keluar dari mulut Mbah Sumini. Suara yang begitu memilukan, seperti seseorang yang diseret ke dalam kegelapan. Lalu semuanya sunyi. Mbah Sumini tidak bergerak lagi. Rumah itu tiba-tiba terasa kosong. Hawa dingin lenyap. Tapi di sudut-sudut ruangan, Sari masih bisa merasakan sesuatu mengawasinya. Di luar, angin bertiup kencang, membawa aroma anyir kematian yang tersisa di udara. Pagi itu, kabar kematian Mbah Sumini menyebar ke seluruh desa. Warga yang mendengar segera berdatangan ke rumahnya, sebagian besar dengan perasaan ngeri dan penasaran. Sari berdiri di depan pintu, wajahnya masih pucat, matanya sembab, habis menangis semalaman setelah melihat sendiri bagaimana neneknya mengembuskan nafas terakhir. Namun yang lebih mengerikan bukanlah kematiannya, melainkan kondisi tubuhnya. Ketika para tetangga memasuki kamar Mbah Sumini, mereka langsung menutup hidung dan mundur ketakutan. "Astagfirullah, ini manusia atau..." Seseorang tercekat, tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Tubuh Mbah Sumini terbaring kaku di atas kasur yang sudah basah oleh cairan busuk. Kulitnya penuh lubang-lubang besar seperti sarang semut raksasa, menganga tanpa darah sama sekali. Tubuhnya kering, menyusut seperti kayu lapuk yang telah bertahun-tahun diterpa panas dan hujan.
Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Matanya membelalak dan bibirnya terbuka seolah ingin berteriak. Sari mundur selangkah. Hatinya bergetar hebat. "Kita harus segera menguburkannya," ucap Pak Darman, sesepuh desa dengan suara berat. "Jangan sampai lebih banyak malapetaka terjadi." Beberapa pria desa segera menyiapkan pemakaman. Tubuh Mbah Sumini dibungkus kain kafan. Meskipun banyak yang ragu apakah kain itu cukup untuk menyembunyikan kondisi tubuhnya yang mengenaskan, mereka membawa jenazahnya ke pemakaman desa yang terletak di tepi hutan, tempat orang-orang yang meninggal tanpa keluarga biasanya dimakamkan. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Ketika jenazah Mbah Sumini diletakkan di dalam liang lahat, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Tanah di sekitarnya tiba-tiba longsor, membuat jenazahnya kembali ke permukaan. Para penggali kubur saling pandang dengan wajah ketakutan. Mereka mencoba menggali ulang, tapi setiap kali jenazah diletakkan, tanah seolah menolaknya, seperti ada kekuatan yang tidak mengizinkan Mbah Sumini untuk beristirahat di sana. "Kita harus panggil Pak Rahman," bisik seorang warga dengan nada gemetar. Tak butuh waktu lama, Pak Rahman datang. Ia menghela nafas dalam-dalam saat melihat kondisi makam yang menolak jenazah itu. Lalu ia meminta semua orang mundur dan mulai membaca doa-doa. Suaranya bergema di antara pepohonan, melawan hawa aneh yang menyelimuti area pemakaman. "Ya Allah, terimalah dia dalam ampunan-Mu." Suara Pak Rahman semakin lantang. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun berguguran. Beberapa warga yang menonton dari kejauhan merapatkan jaket mereka, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menusuk. Perlahan, tanah di liang lahat berhenti longsor, seolah-olah kekuatan yang menolak jenazah itu akhirnya menyerah. "Turunkan perlahan," perintah Pak Rahman. Para penggali kubur menurunkan jenazah Mbah Sumini sekali lagi, dan kali ini tanah tidak menolaknya. Dengan cepat mereka menimbunnya dengan tanah, menyelesaikan pemakaman sebelum sesuatu yang lain terjadi. Namun cerita tidak berakhir di situ. Malam pertama setelah pemakaman, warga desa mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana desa menjadi lebih sepi dari biasanya. Lalu sekitar tengah malam, terdengar suara jeritan dari arah pemakaman. Jeritan panjang, melengking, dan penuh kesakitan. Warga yang masih terjaga langsung merapatkan jendela dan pintu mereka. Tidak ada yang berani keluar rumah. Suara itu terdengar terus-menerus, seakan berasal dari seseorang yang tengah disiksa kubur. Sari yang tidur di rumahnya sendiri langsung terbangun. Ia merasa tubuhnya menggigil, meskipun ia sudah membungkus dirinya dengan selimut tebal. Ia mencoba untuk mengabaikan suara itu, tapi suara jeritan itu tidak hanya terdengar di luar. Perlahan-lahan suara itu mulai terdengar di dalam rumahnya sendiri. Di sudut kamarnya, di belakang pintunya, tepat di samping telinganya. Sari membeku di tempat. Ia tahu betul suara siapa itu. "Nenek!" bisiknya. Matanya membulat ketakutan. Jeritan itu perlahan berubah menjadi bisikan. "Sari, tolong nenek. Nenek kedinginan, Sari." Sari langsung menjerit dan menarik selimutnya hingga menutupi kepalanya. Tubuhnya gemetar, matanya terpejam erat. Di luar rumah, angin bertiup semakin kencang. Pagi harinya warga desa membicarakan suara jeritan yang mereka dengar semalam. Beberapa orang mengaku mendengar suara tangisan di pemakaman, dan ada yang bahkan melihat bayangan putih berdiri di atas makam Mbah Sumini. "Kita harus lakukan sesuatu," kata Pak Darman dengan wajah cemas. "Kalau tidak, auranya akan terus bergantayangan di desa ini." Pak Rahman akhirnya memutuskan untuk mengadakan doa bersama di makam Mbah Sumini. Warga berkumpul, membawa air yang telah didoakan untuk disiramkan di atas makamnya. Saat doa dipanjatkan, langit yang tadinya mendung tiba-tiba cerah. Angin berhenti bertiup, dan suasana desa yang tegang mulai terasa lebih tenang. Tak ada lagi suara jeritan di malam-malam berikutnya. Namun, meskipun makamnya telah disucikan, beberapa warga mengaku masih melihat bayangan di sekitar kuburan itu saat senja. Kadang-kadang ada yang mendengar bisikan lirih ketika melewati pemakaman. Dan di rumah tua Mbah Sumini yang kini kosong, beberapa orang bersumpah bahwa mereka masih bisa mencium bau anyir yang pernah menyelimuti kamar tempat Mbah Sumini meninggal.
Mbah Sumini telah tiada, namun dosa yang ditinggalkannya masih bergema di dunia ini. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Fakta Sejarah pamit. Selamat mudik buat yang mau mudik, hati-hati di jalan ya. Dan semoga selamat sampai tujuan. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.